Di sini saya akan menjelaskan materi dari filum protozoa, filum Platelminus, dan filum Nematelminus. Yang pertama, filum protozoa. Filum protozoa ini adalah kelompok makhluk hidup yang bersel satu atau uniseluler yang termaksud dalam kingdom Protista. Nah, di sini ciri umum dan karakteristik dari protozoa itu yang pertama adalah uniseluler atau bersel satu, yang kedua eukariotik, yang ketiga hidup di air tawar, laut, tanah basah atau sebagai parasit, yang keempat tidak memiliki dinding sel. Yang berikut reproduksi dan pencernaan dari filum protozoa. Di sini reproduksinya aksesual atau pembelahan biner dan seksual atau konjugasi. Pencernaannya intraseluler dan vakulomakanan. Nah, protozoa berkembang biak dengan cara membelah diri atau bertukar inti saat konjugasi, dan makanan yang dicernanya langsung dalam selnya. Yang berikut alat gerak dari filum protozoa. Yang pertama, pseudopodia atau kaki semu, itu pada hewan amoeba. Yang kedua, sila atau rambut getar pada hewan Paramecium. Yang ketiga, flagella atau cambuk pada hewan Euglena. Nah, di sini mereka punya alat gerak yang berbeda-beda sesuai dengan jenisnya. Pengaruh protozoa pada manusia. Pengaruh positifnya yang pertama berperan dalam rantai makanan. Yang kedua, indikator kualitas air. Nah, pengaruh yang negatifnya, Plasmodium itu dia bisa menyebabkan malaria, dan Entamoeba histolistisa itu bisa menyebabkan disentri amoeba. Contoh hewan filum protozoa yang pertama Amoeba proteus, itu bentuknya tidak tetap. Yang kedua, Paramecium caudatum, bentuk oval dan punya sila. Yang ketiga, Plasmodium vivax, hidup di sel darah merah penyebab malaria. 2. Filum Platelminus. Nah, di sini ciri umum dan karakteristiknya, yang pertama tubuhnya pipi dorsoventral, yang kedua simetri bilateral, yang ketiga triploblastik tanpa rongga tubuh sejati, yang keempat tidak punya sistem pernapasan dan peredaran darah, yang kelima sebagian besar parasit ada yang hidup, dan yang keenam pencernaannya tidak sempurna atau hanya satu lubang. Berikut reproduksi dan sistem pencernaan dari filum Platelminus. Nah, reproduksinya hermaprodit atau dua alat dalam satu tubuh regenerasi. Nah, sistem pencernaannya tidak sempurna atau satu lubang untuk makan dan buang. Berikut alat gerak dari filum Platelminus. Yang pertama, bergerak menggunakan otot longitudinal dan melingkar. Yang kedua, beberapa memiliki sila di permukaan tubuh atau pada yang hidup bebas. Yang ketiga, geraknya lambat dan menggeliat. Pengaruh filum Platelminus terhadap manusia. Pengaruh yang positifnya, planaria bisa digunakan untuk penelitian regenerasi sel dan menambah pengetahuan tentang siklus hidup parasit dalam ilmu biologi. Nah, pengaruh yang negatifnya itu, Rainia saginata itu bisa menyebabkan taeniasir atau infeksi usus. Fasciola hepatica itu bisa merusak hati hewan ternak. Contoh dari filum Platelminus yang pertama, planaria itu hidup bebas, regenerasinya tinggi. Yang kedua, Fasciola hepatica atau parasit hati ternak. Yang ketiga, Taenia saginata itu cacing pita pada manusia. Yang ketiga, filum Nematelminus. Nah, ciri umum dan karakteristik dari filum Nematelminus ini, yang pertama tubuh bulat panjang atau gilik, tidak bersegmen, simetri bilateral. Yang kedua, triplastik dan memiliki rongga tubuh semu.
Yang ketiga, dilapisi kutikula tebal atau melindungi dari enzim inang. Yang berikut, hidup bebas atau sebagai parasit. Yang terakhir, ukuran tubuhnya bervariasi. Berikut reproduksi dan sistem pencernaan dari filum Nemathelminthus. Reproduksinya seksual, jantan dan betina terpisah. Nah, sistem pencernaannya lengkap. Berikut alat gerak filum Nemathelminthus. Yang pertama, dia bergerak dengan otot longitudinal. Yang kedua, gerakan menggilat atau melengkung seperti huruf S. Yang ketiga, tidak memiliki sila atau parapodia. Yang terakhir, gerakannya terbatas pada arah memanjang. Berikut pengaruh positif dan pengaruh negatif filum Nemathelminthus terhadap manusia. Nah, pengaruh yang positifnya itu yang pertama digunakan dalam penelitian imunologi dan bioteknologi. Yang kedua, membantu pemahaman tentang siklus hidup parasit. Yang ketiga, beberapa spesies hidup bebas dan berperan dalam dekomposisi tanah. Nah, pengaruh negatifnya itu yang pertama, Ascaris lumbricoides itu bisa menyebabkan askariasis atau infeksi usus. Yang kedua, Wuchereria lumbricoides itu bisa menyebabkan filariasis atau kaki gajah. Yang berikut, Ancylostomia duodenale itu mengisap darah di usus menyebabkan anemia. Contoh hewan filum Nemathelminthus yang pertama Ascaris lumbricoides atau cacing perut, yang kedua Ancylostoma duodenale atau cacing tambang, yang ketiga Wuchereria bancrofti atau bisa menyebabkan penyakit kaki gajah. Jadi kesimpulannya, setiap filum punya ciri unik dan peran dalam ekosistem. Ada yang merugikan, ada yang bermanfaat penting bagi kita untuk mengenalinya demi kesehatan dan ilmu pengetahuan. Sekian dan terima kasih.